That's a really good run. Afrizal is in, and he's going to be touched home. Indonesia kembali bergema di panggung sepak bola dunia. Dari lapangan hijau Piala Kemerdekaan 2025, pasukan muda Garuda Nusantara, Timnas U17, menampilkan performa yang tak hanya memukau, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme seluruh rakyat Indonesia. Mereka bukan sekedar bermain bola, mereka sedang menulis sejarah baru. Inilah kisah bagaimana tim muda Indonesia tampil mengguncang, menantang, dan memberi harapan baru bagi sepak bola tanah air. Yuk kita lihat dari sudut bangku cadangan. Piala Kemerdekaan 2025 bukanlah turnamen biasa. Turnamen ini jadi simbol perjuangan, kehormatan, sekaligus ajang pembuktian siapa yang pantas menjadi generasi penerus sepak bola dunia. Indonesia yang didapuk sebagai tuan rumah langsung menurunkan skuad U17 terbaiknya. Sejak awal banyak yang meragukan, masih muda, belum matang, masih belajar. Tapi di lapangan, keraguan itu terbantahkan. Satu persatu lawan mereka tumbang di tangan anak muda Indonesia yang bermain dengan semangat, taktik, dan mental baja. Pertandingan melawan Tajikistan menjadi salah satu momen paling viral. Striker muda Mirza Firjatullah mencetak gol indah. Ia berlari ke tepi lapangan, merayakan dengan penuh emosi. Namun, tiba-tiba, ia terjatuh ke dalam gorong-gorong sedalam 3 meter. Penonton terdiam, seluruh stadion terpaku. Untungnya, Mirza selamat. Bahkan sempat kembali bermain sebelum akhirnya ditarik keluar. Momen ini mendunia. Media internasional menyorotnya. Netizen Indonesia menjadikannya bahan candaan sekaligus kebanggaan. Beginilah semangat anak muda Indonesia. Tak gentar meski jatuh sedalam apapun. Dan benar saja, meski insiden itu terjadi, Timnas U17 tetap melanjutkan laga dengan fokus. Hasilnya, seri yang memperkokoh langkah mereka di turnamen ini. Tak berhenti di situ, lawan berat seperti Uzbekistan berhasil mereka kalahkan. Padahal Uzbekistan dikenal sebagai tim kuat Asia yang disiplin dan berpengalaman. Tapi Indonesia U17 bermain dengan percaya diri. Dari lini belakang, kokoh, dari lini tengah, agresif, dan dari lini depan, tajam. Kemenangan atas Uzbekistan akan menjadi alarm keras bagi lawan-lawan lain. Indonesia bukan lagi tim kecil. Indonesia adalah ancaman yang nyata. Setelah itu, perjalanan mereka terus berlanjut. Dukungan supporter memadati stadion. Nyanyian Indonesia Raya bergema setiap pertandingan, membuat lawan tertekan sejak peluit pertama. Semua ini membuat para pemain tampil lebih berani, lebih percaya diri, lebih garang. Dan kini puncaknya semakin dekat. Final menanti. Lawan mereka, Mali. Tim yang dikenal dengan fisik kuat, stamina tak ada habisnya, dan kecepatan luar biasa. Inilah ujian terbesar anak-anak muda Indonesia. Lalu apa rahasianya Timnas U17 bisa sejauh ini? Ada 3 kunci utama. Pertama, disiplin taktik. Pelatih menekankan penguasaan bola dan transisi cepat. Setiap pemain tahu perannya, tidak ada yang bermain egois. Kedua, mental juara. Meski masih remaja, mental mereka sudah ditempa. Gol cepat, kebobolan, atau tekanan penonton, semua bisa mereka hadapi dengan kepala tegak. Ketiga, chemistry team. Anak-anak muda ini bermain seperti keluarga. Mereka saling percaya, saling mendukung, dan itulah terlihat jelas di lapangan. Inilah yang membedakan Timnas U17 Indonesia dengan generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga punya pola pikir pemenang.
Media sosial langsung meledak. Nama Mirza, Goli, dan kawan-kawan trending di mana-mana. Para legenda sepak bola Indonesia memberikan pujian. Bahkan media asing menyorot Indonesia is rising. Di setiap sudut kota, anak-anak kecil kembali menendang bola di jalan. Di warung kopi, obrolan tentang timnas U17 lebih seru dari politik. Dan di rumah-rumah, orang tua tersenyum bangga melihat generasi muda membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Harapan itu nyata. Harapan bahwa generasi ini bisa menjadi fondasi emas bagi masa depan sepak bola Indonesia dari Piala Kemerdekaan menuju Piala Dunia U17 hingga mungkin suatu saat Piala Dunia Senior. Dan sekarang semua mata tertuju ke laga pamungkas Indonesia U17 versus Mali. Laga ini bukan sekedar pertandingan, tapi ujian akhir. Mali dengan fisik luar biasa, Indonesia dengan kecepatan dan teknik. Dua gaya berbeda akan bertabrakan. Apakah Garuda mampu menaklukkan singa Afrika atau mereka harus belajar dari kekerahan? Satu hal yang pasti, apapun hasilnya, Timnas U17 sudah menorehkan tinta emas di hati rakyat Indonesia. Dari Piala Kemerdekaan, kita belajar bahwa sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah simbol perjuangan, persatuan, dan harapan. Timnas U17 Indonesia telah membuktikan, meski muda, mereka punya mental baja. Meski kecil, mereka punya nyali besar. Dan bagi kita semua, inilah tanda bahwa masa depan sepak bola Indonesia cerah. Hari ini mereka juara di Piala Kemerdekaan. Besok, siapa tahu mereka juara di panggung dunia. Indonesia, bersiaplah. Garuda Muda telah terbang tinggi dan dunia harus mulai menghitung kekuatan kita.